bidang misalkan penanganan ODF-nya, karena ODF ini sangat penting. Salah satu faktor itu soal gizi, bukan hanya soal jenis makanannya, tapi kualitas penyajiannya. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Gustula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, perkembangan kasus anggota DPRD Lampung yang menabrak balita, kini polisi masih melengkapi alat bukti. Satlantas Polres Bandar Lampung terus memproses penyidikan kasus anggota DPRD Lampung yang menabrak balita hingga tewas. Seperti yang diketahui, anggota DPRD Lampung Oktari Jaya menabrak balita bernama Buli Aisyah Inara 5 tahun hingga tewas. Dalam peristiwa itu, Okta mengendarai mobil Toyota Fortuner berplat nomor BE1238AAA. Kecelakaan itu terjadi di jalan antara Gang Antara 1, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada Selasa, 1 Agustus 2023 sekira pukul 19.45. Kasatlantas Polres Bandar Lampung Kompol Ikhwan Syukri mengatakan pihaknya masih melengkapi beberapa alat bukti. Polisi melakukan gelar perkara laka lantas tersebut. Saat disinggung apakah Okta bersama dengan keluarga korban sudah berdamai, Ikhwan mengaku belum menerima laporan tersebut. Ia mengatakan pihaknya selaku penegak hukum akan melaksanakan tugas penyidikan sesuai aturan. Polisi terus melakukan proses penyidikan karena ada pertanggungjawaban dari pihak pengemudi. Alasan penahanan seseorang ada beberapa tahap. Okta Rijaya akan dijerat pada pasal 310 ayat 4 karena mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman 6 tahun penjara. Sementara mobil Okta masih diamankan di Mapolres Bandar Lampung. Polisi juga telah melihat secara langsung lokasi bercak darah saat korban tergeletak. Saat ditanya adakah unsur kelalaian atau tidaknya, Ikhwan mengatakan Okta masih diperiksa. Itu juga ia mengatakan pihaknya juga telah memeriksa orang tua korban dan juga kakek korban yang diduga terseret mobil setelah tertabrak. Menurutnya, Okta mengaku tidak melihat ada seorang naik bermain pasir di pinggir jalan. Di dalam mobil itu terus ia ada 3 orang termasuk Okta yang merupakan pengemudinya. Tanggung-jawaban di situ yang harus dilakukan oleh si pengemudi. Artinya untuk pelaku sendiri, anggota dewan sendiri belum kita tetapkan sebagai tersangka, Bang, sampai saat ini? Belum, saat ini belum. Mohon bersabar ya, ada beberapa tahapan lagi yang perlu kita lengkapi. Artinya kita tidak dilakukan penahanan, Bang, ya? Belum. Jadi terima kasih rekan-rekan media yang selalu terus mengikuti perkembangan ini. Tepatnya hari ini, hari Senin, kita melakukan gelar tentang perkara laka lantas ini yang melibatkan anggota dewan. Dari hasil gelar tersebut ada beberapa alat bukti yang perlu kami lengkapi kembali. Jadi untuk hasilnya seperti apa nanti akan kami kabarkan kembali pada rekan-rekan media. Jadi demikian. Tahun kemarin udah berdamai itu kabarnya dengan keluarga, itu seperti apa nih Bang kelanjutannya? Kalau terkait dengan perdamaian itu sampai saat ini kami belum menerima laporan tersebut. Jadi kami selaku penegak hukum di bidang lalu lintas tentunya akan melaksanakan tugas penyidikan sesuai aturan. Berarti belum ada pencabutan laporan secara resmi gitu? Sampai saat ini kami belum menerima. Tapi memang ini ada laporan nggak sih, Bang, atau tipe A gitu, Bang, terkait dengan kasus ini, Bang? Jadi untuk laka lantas ini masih kita buat lapornya adalah kepolisian karena pihak keluarga masih shock. Jadi kita prioritaskan perkara ini tetap dilakukan penyidikan meskipun dari keluarga belum membuat laporan mungkin karena shock. Bukan proses penyidikan di sini karena ada pertanggungjawaban di situ yang harus dilakukan
dilakukan oleh si pengemudi. Artinya untuk pelaku sendiri, anggota dewan sendiri belum kita tetapkan sebagai tersangka Bang sampai saat ini? Belum, saat ini belum. Mohon bersabar ya, ada beberapa tahapan lagi yang perlu kita lengkapi. Artinya kita tidak dilakukan penahanan ya Bang ya? Belum. Jadi terima kasih rekan-rekan media yang selalu. Berita selanjutnya datang dari Nuni yang menyebut angka stunting di Lampung naik karena perilaku BAB sembarangan. Wakil Gubernur Lampung Kusnudia Salim atau Nuni membeberkan alasan naiknya angka prevalensi stunting di sejumlah kabupaten di Provinsi Lampung. Nuni menilai kenaikan prevalensi stunting di beberapa kabupaten karena buruknya sanitasi. Menurutnya, kebanyakan masyarakat di Lampung sudah memiliki kebiasaan buang air besar sembarangan. Nuni juga menegaskan pihaknya akan serius menindaklanjuti perihal BAB sembarangan tersebut. Tidak disebutkan secara detail oleh Nuni perihal anggaran penanganan BAB sembarangan di Lampung untuk tahun 2023. Namun dipastikan pihaknya akan menambah anggaran itu. Anggaran itu nantinya akan dipergunakan untuk pengadaan jamban sebagai bentuk optimalisasi sanitasi bersih dan juga sehat. Dari data BPS Lampung pada tahun 2022, sebanyak 2,62% penduduk Lampung masih BAB sembarangan. Ada pembahasan APBD Bumi. Kita berharap intervensi bagian dari aksi konvergensi penanganan stunting ini masuk di kebijakan di APBD 2023 perubahan dan 2024 ini. Itu terutama di bidang misalkan penanganan ODF-nya, karena ODF ini sangat penting. Salah satu faktor itu soal gizi bukan hanya soal jenis makanannya, tapi kualitas penyajiannya. Misalkan tidak bersih dan sebagainya. Gerakan kesadaran jalur kebersihan juga penting untuk disuarakan melalui primas-primas dan sebagainya. Dinas Kesehatan, Dinas PPA juga terutama, Perkim, kemudian yang menangani sanitasinya, kemudian juga Dinas Sosial untuk penanganan terutama pasangan muda yang punya keluarga baru, punya balita, tapi tidak punya kemampuan untuk memberikan gizi. Itu juga perlu kita advokasikan untuk dapat bantuan, baik itu dari pemerintah pusat seperti program PKH dan sebagainya, maupun pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Prinsipnya ini harus masuk karena kita melakukan penyusunan program seperti apapun, kalau tidak masuk di kebijakan anggaran akan menjadi kesulitan. Itu prinsipnya. Karena ada kejutan untuk masuk penanganan stunting di 2 minggu ke depan. Apa ya? Kamul Bu ya. Kamul ada data yang mau disampaikan. Oh mungkin kawan-kawan kan memang kalau stunting itu rajin ngedes ya, rajin sinkronisasi data, sinkronisasi program, mungkin itu di 6. Berita selanjutnya datang dari pendakwah dan Muslim yang meminta para pemuda untuk tidak alergi dengan masalah. Pendakwah Deddy Slim Setiawan bersama dengan istrinya Yunda Faisyah menjadi pembicara di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pasutri pendakwah fenomenal ini memaparkan materi tentang cara mengubah pola pikir menjadi pola ikhtiar. Deddy Slim mengatakan pemuda jauh lebih bisa berharga ketika tidak alergi dengan masalah. Ia mengatakan mahasiswa itu harus menyusun skripsi yang merupakan untuk mencari penyelesaian. Dikatakan pemuda juga harus bertakwa, memiliki keilmuan dan juga prestasi. Yunda Faisyah mengatakan generasi muda akan hancur jika pemudanya berleha-leha. Sebelum dikenal sebagai pendakwah, Deddy Slim merupakan mantan pebisnis judi internasional. Pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah. 1, 2, 3. Bilisani yafqahu qawli. Rabbana atana innaka amalan mutaqabbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti suksesnya berpangkal dari jangan alergi sama saya. Ya. Jadi kita harus nyari masalah. Nyari masalahnya bukan Bu Selfie lagi nyebrang ditabrak ya. Itu nyari ribut gitu. Itu nyari mati ya.
Ada lagi, misal contoh pandemi kemarin masalah bukan? Masalah, oke. Kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut. Memang ada usaha-usaha yang harus ditelan zaman. Dulu kan kamera pakai lensa film ya. Ada yang harus dicuci dulu kalau cetak. Kalau sekarang semua handphone udah ada kameranya. Habis dimakan zaman, semua dijualin sisa 100 juta, besoknya PSBB lockdown. Wah, bertimpah-timpah gitu. Kunjungan kerja ke Polres Lampung Timur, Kapolda Lampung berikan untuk pererat keakraban. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika melakukan kunjungan kerja ke Polres Lampung Timur. Kapolda yang didampingi oleh Ketua Bayangkari Lampung Nyonya Lori tiba di Mapolres Lampung Timur pada Senin 7 Agustus 2023 pada pukul 12 siang. Kedatangan Kapolda disambut oleh Kapolres Lampung Timur AKBP Muhammad Rizal dan juga Ketua Bayangkari Lampung Timur beserta dengan polisi cilik atau pocil. Hadir pula Bupati Lampung Timur Muhammad Dawam Raharjo dengan Ketua KPU Lampung Timur yakni Wasiat Charu Asmoro serta Forko Peminda Lampung Timur. Helmi Santika mengungkapkan kedatangannya dalam rangka kunjungan kerja dan selain itu kunjungan ini juga berguna untuk mempererat tali silaturahmi. Ia menyebutkan kunjungan ini untuk mempererat juga keakraban. Selain itu, Dawam Raharjo juga mengucapkan selamat atas kedatangan ke Polda Lampung. Ia berharap kunjungan ini dapat mempererat sinergitas antara kepolisian dan juga pemerintah setempat. Berikut ini Dewi Hanjani, dekorasi WO di Tanggamus tak kalah dengan daerah lain, ia menyebut sepertinya. Bupati Tanggamus Dewi Hanjani membuka pagelaran Wedding Expo di Kor atau di Tanggamus pada Kecamatan Kota Agung pada Senin 7 Agustus 2023. Dalam sambutannya, Dewi mengatakan Wedding Expo Tanggamus ini menjadi salah satu ajang promosi bagi para pemilik wedding organizer. Ia sangat memberikan apresiasi bagi para peserta Wedding Expo Tanggamus ini. Dewi berharap dengan dekorasi wedding organizer yang ada di Tanggamus Lampung tidak kalah dengan wedding organizer yang ada di kota-kota besar. Ia juga berpendapat bahwa wedding organizer yang ada di Kabupaten Tanggamus cepat melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang ada. Hal itu juga terlihat dari dekorasi, keindahan, serta minat dari para konsumen yang ada di Kabupaten Tanggamus. Dengan ini saya nyatakan dibuka, semoga berjalan dengan lancar dan insya Allah memberikan keberkahan dan juga manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Tanggamus Wedding Expo tahun 2023 dengan ini saya nyatakan dibuka. Semoga berjalan lancar dan berkah untuk kita semuanya. Pertama yang mulia untuk Tanggamus Wedding Expo 2023. Berikut ini ada promo satu porsi Moresto Dimsum hanya 5.000 di Lampung City Mall. Menyambut grand opening, Moresto Dimsum di lantai 2 Lampung City Mall ini menghadirkan promo yang berlangsung pada tanggal 7 sampai dengan 10 Dimsum Koharu Adhar mengatakan, promonya ini adalah beli satu porsi dimsum hanya 5.000. Syarat untuk mendapatkan ini hanya untuk follow
Cukup follow akun Instagram @morestodimsum. Selanjutnya buat instastory mengenai promo ini, lalu tag 5 orang teman dan isi survei kepuasan pelanggan di link yang sudah tersedia di akun Moresto Dimsum atau scan barcode di kasir. Satu orang hanya bisa membeli paling banyak 3 porsi dimsum yang mendapatkan promo. Promo ini berlaku khusus untuk makan di tempat atau dine-in setiap pada pukul 11 sampai dengan jam 16 atau jam 4 sore. Moresto Dimsum Lampung City Mall ini menjual aneka dimsum dan pau. Dimsumnya diantara ada siomay nori, siomay ayam, kucai, kekian, dan masih banyak lainnya. Ada juga dimsum festival dan dimsum series. Untuk pau diantaranya ada pau kacang merah, pau coklat, dan masih banyak yang lainnya. Di sini juga ada yang menjual aneka menu main course yang diantaranya ada rice series, noodle series, chicken series, dan spaghetti series. Lalu ada juga menu snack yakni tempe mendoan, french fries sabon, roti bakar, pisang goreng, singkong keju, dan cireng. Sedangkan untuk menu minumnya yakni ada Chinese tea, lemon tea, kopi O, kopi tarik, kopi teh tarik, kopi KSKM, dan lain sebagainya. Moresto Dimsum Lampung City Mall lagi ada promo apa nih, Mbak? Satu porsi harganya 5.000, Pak. Oh, dan ini dimsum yang mendapatkan promo ini tergantung ketersediaan ya, Mbak ya? Ya. Nah, Mbak, cara untuk kita bisa mendapatkan promo ini gimana ini, Mbak? Satu, follow IG Moresto. Kedua, buat instastory ngetek 5 teman. Ketiga, mengisi survei kepuasan pelanggan. Ya. Nah, promo ini berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan dari jam berapa sampai jam berapa ini, Mbak? Dari tanggal 7 sampai tanggal 10, jam 11 pagi sampai jam 4 sore, Kak. Oke, jadi kalau tidak ingin ketinggalan promonya, langsung saja datang ke Moresto Dimsum Lampung City Mall yang ada di lantai 2 Lampung. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.